Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, namaku Lailatul Fitri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori Gestalt. Yuk, simak pembahasannya. Nah, untuk selanjutnya, terkait dengan topik pembahasan, kita akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah konsep dasar, studi kasus, dan cara penyelesaiannya. Untuk konsep dasar sendiri, kita akan membahas terkait dengan pengertian, tahapan, tujuan, serta teknik-teknik yang ada pada teori Gestalt. Nah, jadi terapi Gestalt merupakan bentuk terapi yang memadukan antara eksistensial humanistik dengan fenomenologi, sehingga lebih berfokus pada diri dan pengalaman konseli yang biasa dikenal dengan here and now, serta menggabungkan dengan bagian-bagian kepribadian terpisah di masa lalu. Hal ini diungkapkan oleh Lumongo pada tahun 2011. Selanjutnya, Peirce juga berpendapat bahwa masa sekarang adalah masa yang paling berarti dikarenakan masa lampau telah berlalu dan masa depan belum datang. Oleh karenanya, masa sekaranglah yang paling penting dan perlu dimaksimalkan. Selanjutnya, meranjak pada tahapan-tahapan yang dilalui pada teori Gestalt. Yang pertama itu adalah konselor berusaha untuk membangun suatu hubungan yang sesuai dengan konseli agar lebih mudah untuk melihat sejauh mana perubahan-perubahan yang terjadi dengan keunikan konseli itu sendiri. Yang artinya konselor berusaha untuk membangun pola pertemuan agar tercapai situasi yang memungkinkan perubahan-perubahan pada diri klien. Selanjutnya, tahapan yang kedua adalah konselor dapat mengajak konseli untuk bekerja sama dalam mewujudkan proses konseling yang berpacu pada prosedur yang telah disesuaikan dengan keadaan konseli. Sehingga proses konseling merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, untuk tahapan yang ketiga ini merupakan tahapan atau fase yang paling penting karena konseli diajak untuk mengungkapkan segala bentuk perasaannya saat ini yang sempat dialaminya di masa lalu untuk mencari celah-celah kepribadian yang terpisah di waktu dulu. Nah, untuk tahapan yang terakhir ini, ketika proses konseling dapat berjalan dengan baik, maka konseli memperoleh pemahaman dan penyadaran tentang dirinya, tindakannya, dan perasaannya, sehingga konseli dapat mencapai aktualisasi dirinya sebagai manusia yang seutuhnya. Nah, untuk selanjutnya, tujuan secara umum dari teknik Gestalt ini adalah meningkatkan pertumbuhan klien dan membantu klien mengembangkan potensinya. Untuk teknik yang ada pada teori Gestalt terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu permainan dialog, yang kedua adalah latihan bertanggung jawab, yang ketiga yaitu bermain proyeksi, yang keempat teknik pembalikan, yang kelima, tetap dengan perasaan. Yang keenam, analisis mimpi. Dan yang ketujuh, yaitu adalah kursi kosong. Nah, untuk topik pembahasan yang kedua mengenai studi kasus akan mengangkat tema terkait dengan quarter life crisis. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih quarter life crisis itu apa. Jadi quarter life crisis merupakan periode di mana seseorang merasa cemas, ragu, gelisah, dan bingung dengan tujuannya di masa depan. Selain itu, menurut psikolog klinis dari University of Southampton bernama Alex Fogg mengungkapkan bahwa quarter life crisis merupakan masa di mana seseorang merasa insecure, merasa kecewa terhadap karirnya, hubungannya, atau bahkan keadaan finansialnya. Nah, quarter life crisis ini secara umum terjadi pada masa dewasa awal atau bahkan pada fase peralihan ke masa dewasa awal tersebut. Jadi, quarter life crisis ini akan semakin diperkuat dengan perasaan saling membandingkan, yang artinya kita merasa bahwa kok orang lain hidupnya senang-senang aja ya, hidupnya enak, hidupnya bahagia, sedangkan kita selalu sedih, selalu merasa gagal, selalu tidak mempunyai kesuksesan, khawatir dengan masa depan, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya jika ditarik kesimpulan, quarter life crisis ini merupakan hal yang wajar. Setiap orang pasti mengalaminya. Dari sini kita mempunyai kesempatan untuk mengeksplorasi diri kita sendiri. Dan selain itu kita juga menandakan bahwa kita tuh aware terhadap diri kita sendiri untuk kedepannya. Namun dengan catatan, quarter life crisis ini hanya akan berhasil dilalui jika kita mengetahui kekurangan diri dan mempunyai tekad untuk berusaha lebih keras serta mau menghadapi ketakutan tersebut. Selanjutnya, untuk cara penyelesaian yang dipilih dalam menghadapi kasus quarter life crisis ini adalah dengan teknik pembalikan. Dalam teknik pembalikan ini, konselor meminta konseli untuk memainkan peran yang berkebalikan dengan perasaan-perasaan yang dikeluhkannya. Sehingga nantinya konseli akan terbiasa dengan ketakutan tersebut dan sadar bahwa hal tersebut hanya pikiran irasionalnya. Terima kasih semuanya, semoga ilmunya dapat bermanfaat ya. Assalamualaikum, dadah.